Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers. Di video kali ini aku akan membuat kue nona manis labu kuning. Ini tuh rasanya enak, lembut, lumer, dan gurih. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Bismillah. Pertama-tama ini aku akan membuat adonan putih. Sudah aku siapkan panci. Lalu akan aku masukkan 40 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Setengah sendok teh garam halus. Kita aduk sebentar menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kemudian aku masukkan 400 ml santan segar. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sebentar saya ganti mengaduknya menggunakan whisker. Nah, kita aduk menggunakan whisker seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita nyalakan kompornya. Kita masak dengan api sedang aja sampai nanti dia itu mendidih dan mengental. Nah, kita aduk-aduk terus seperti ini supaya nanti adonannya licin, mulus, dan tidak ada adonan tepung yang bergerindil. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini adonannya sudah licin, halus, mulus, sudah mendidih juga. Selanjutnya ini akan saya diamkan sampai hangat, baru kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, lanjut kita membuat untuk adonan yang kuning. Ini sudah aku siapkan chopper. Kalau teman-teman tidak punya chopper, bisa gunakan blender, nggak masalah. Lalu ini akan aku masukkan 200 gram labu kuning kukus. Ini beratnya setelah dikupas ya teman-teman. Dan labunya akan saya masukkan ke dalam chopper. Kemudian akan aku tambahkan 200 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Lalu ini ada 150 gram gula pasir, 2 butir telur ayam suhu ruang, 1 saset vanili bubuk, dan yang terakhir akan aku masukkan 300 ml santan segar. Dan ini akan aku tutup, akan aku chopper sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini sudah halus ya teman-teman. Kemudian ini akan saya sisihkan dulu. Oke, selanjutnya ini sudah aku siapkan wajan, lalu akan aku masukkan 30 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam halus, dan 300 ml santan segar. Kita memasukkan santannya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk menggunakan whisker seperti ini sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan tepung maizena yang bergerindil. Setelah itu kita bisa nyalakan kompor di api sedang aja. Kemudian ini kita masak sampai nanti dia itu mengental, mendidih, dan meletup-letup. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini sudah mengental, sudah meletup-letup juga. Selanjutnya ini kita matikan kompornya. Sambil diaduk-aduk seperti ini, kita masukkan untuk bahan B-nya ya, yang tadi sudah kita blender antara santan, labu kuning, dan lain-lain. Kita masukkan secara pelan-pelan seperti ini, sambil diaduk-aduk menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata. Setelah bahan B sudah masuk, kita lanjut mengaduknya sampai benar-benar tercampur rata, licin, dan tidak ada adonan yang bergerindil. Jika benar-benar sudah tercampur rata seperti ini siap untuk kita tuang di atas cetakan. Nah, ini dia cetakannya. Saya menggunakan cetakan kue talam ya teman-teman. Ini cetakannya sudah saya oles menggunakan minyak goreng ke semua permukaan. Lalu bisa kita tuang adonan kuningnya. Kita tuang adonan kuning 3/4 cetakan saja. Nah, seperti ini. Lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai.
Nah, jika adonan kuning sudah kita tuang 3/4 cetakan, selanjutnya ini akan aku tuang adonan putihnya, kita taruh di tengah-tengah, lalu kita tekan seperti ini. Jika teman-teman tidak ada plastik segitiga, bisa teman-teman gunakan wadah kecap itu ya teman-teman. Lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai. Hati-hati, ini adonan putihnya masih dalam keadaan sedikit panas. Nah, di tahap ini kita sudah memanaskan kukusan ya teman-teman. Oke, setelah adonan putihnya sudah kita tuang, selanjutnya ini siap untuk kita kukus. Nah, ini sudah aku siapkan kukusan ya teman-teman. Ini kukusannya sudah benar-benar panas airnya, dan tutupnya jangan lupa kita alasi dengan serbet bersih. Kemudian nona manisnya bisa kita tata di atas kukusan. Dan kue nona manisnya akan saya kukus selama 15 menit menggunakan api sedang. Nah, setelah 15 menit kita kukus, selanjutnya ini akan saya buka kukusannya. Tuh lihat teman-teman, kue nona manis labu kuning kita sudah matang. Jangan lupa kita matikan kompor dan kue nona manisnya akan saya angkat. Setelah kita angkat seperti ini, kue nona manisnya kita diamkan dulu sampai dingin, baru kita keluarkan dari cetakan. Alhamdulillah, kue nona manis labu kuning kita sudah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 32 biji ya teman-teman. Kue nona manis ini sangat manis ya, sangat cantik seperti yang nonton. Dan warnanya juga bagus, ini asli dari labu kuning. Nah, ini dia bentuknya cantik, teksturnya itu kenyal seperti ini ya teman-teman. Yuk mari kita lihat, kita icip bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kue nona manis labu kuning kita tuh benar-benar enak. Dia itu teksturnya lembut dan kenyal, serta lumer di mulut, dan rasanya itu manis dan gurih ya. Entah kenapa olahan labu kuning itu saya kok ya suka banget gitu teman-teman. Pokoknya tuh enak banget olahan dari labu kuning. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini ya, dijamin keluarga pasti suka. Nah, untuk mengemasnya saya menggunakan kardus seperti ini ya teman-teman. Ini bawahnya sudah saya lapisi dengan plastik atau bisa gunakan daun pisang juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini kita tutup. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.